Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana littiba'is sawadil a'zam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, Sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi salam, wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabatil layali wal ayyam, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi illa dhillah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah pada hari tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Besok kelak di yaumil qiyamah, seluruh makhluk akan digiring menuju ke sebuah tempat. Tempat itu namanya padang mahsyar. Semua makhluk berdiri tanpa menggunakan sehelai kain apapun. Tepat di atasnya terdapat matahari. Semua makhluk, semua manusia merasakan kepanasan, kecuali ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan. 7 kelompok itu diantaranya yang pertama adalah Al-Imamul Adil, seorang imam atau pemimpin yang adil. Baik pemimpin itu seorang presiden, gubernur, wali kota, bupati, wali kota, ataupun ke bawahnya, ketika mereka menggunakan kekuasaannya dengan semestinya, memakmurkan rakyatnya, maka besok kelak di yaumil qiyamah seorang pemimpin itu akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemanfaatannya begitu luas, menyeluruh, mengena kepada semua rakyatnya. Itu yang pertama yang akan mendapatkan naungannya Allah. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat para pemuda sibuk dengan foya-foya, tapi dia malah memilih untuk beribadah, memilih untuk mengaji, berkhidmah kepada para guru, para ulama. Mereka itulah yang nanti akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mereka-mereka yang mau berkhidmah di dalam gerakan pemuda Ansor, maka mereka termasuk syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih suka memberikan kemanfaatan dan mau memikirkan kemaslahatan orang banyak. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang pemuda atau seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ketika banyak orang lebih suka ke kafe, ketika banyak orang yang lebih suka main-main ke pasar atau ke mall ataupun ke yang lainnya, tapi dia malah lebih asik bermesraan dengan Allah di dalam masjid, maka dialah orang yang nanti akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, selanjutnya yang keempat, wajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih, 2 orang yang saling mengasihi karena Allah, bersatu, berkumpul karena Allah, dan berpisah pun karena Allah.
Mereka itulah yang nanti akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, warajulun talabat dumro'atun dzatu mangsobin wa jamalin. Seorang yang dirayu, digoda oleh seorang perempuan yang berkedudukan dan memiliki paras yang cantik, namun dia menolaknya, malah dia berkata, faqala inni akhafullah, tidak, sesungguhnya aku takut akan siksanya Allah. Dia menolak wanita itu bukan karena dia takut kepada wanita itu, bukan pula karena berharap sesuatu dari wanita itu, tapi karena inni akhafullah, karena takut kepada Allah. Kemudian yang nomor 6, seorang yang nanti akan mendapatkan naungannya Allah di yaumil qiyamah nanti, warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, berinfak dengan samar, yang sehingga ketika tangan kanannya menginfakkan hartanya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Dan yang terakhir, yang nomor 7, orang yang akan mendapatkan naungannya Allah adalah warajulun zakarallaha ta'ala khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendiriannya sehingga sampai-sampai dia mengeluarkan air matanya. Di saat banyak orang yang terlelap dengan tidurnya, di saat banyak orang yang malam-malam asik dengan bermain gadgetnya, tapi dia malah bermunajat kepada Allah sampai-sampai menitikan air matanya. Dialah yang nanti akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Demikianlah 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk bagian dari ketujuh golongan tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Demikian kuliah singkat yang bisa kami sampaikan, semoga bisa diterima dan bermanfaat. Akhiru qauli wallahul jazil al-hadi ila aqwamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.